Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat Al-Anfal ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Yang artinya wa'iddu lahum mastata'tum, dan siapkanlah oleh kalian lahum, untuk mereka yang berperang ya, mastata'tum, apa saja yang kamu mampu, min quwwatin ya, berupa kekuatan ya, wa min ribatil khaili, dan dari menunggang kuda, turhibu nabihi aduwallah, yang dengan itu kalian menjadikan takut musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan begitu pula musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan pihak-pihak yang lain dari selain mereka, la ta'lamunahum, di mana kalian tidak mengetahui siapa mereka-mereka itu, sementara Allah ya'lamuhum, mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan, sedekahkan ya, fisabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, maka akan dipenuhi pada kalian, wa antum la tudlamun ya, dan kalian tidak akan terzalimi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 60 surat Al-Anfal ini oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu diberikan judul Al-I'dad Al-Harbi, persiapan militer, persiapan perang ya. Ini kita lil a'da'i, untuk melawan musuh-musuh, bihasbit taqah, sesuai dengan at-taqah wal istita'ah ya, potensi dan kemampuan ya. Jadi di sini ditegaskan bihasbit taqah, sesuai dengan potensi dan sesuai dengan kemampuan ya. Tetap dipersiapkan itu semuanya. Dari sisi bahasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini mengungkapkan dengan kalimat min quwwatin, wa'iddu lahum min quwwatin, dan siapkanlah oleh kalian untuk mereka ya, mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwatin, dari berupa kekuatan. Nah, kuwah di sini itu adalah nakiroh ya, nakiroh tufidul umum ya, yang memiliki makna umum ya, tidak hanya satu kekuatan, tapi kekuatan apa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan min quwwatin ya, dari kekuatan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya terjemahkan wa'iddu lahum, lahum itu untuk mereka, mereka ini bisa yang dimaksud adalah
musuh itu ya, musuh. Jadi persiapkan ya untuk melawan musuh ya. Itu mastata'tum. Baik, kuwah di sini itu ada dua dimensi ya. Ada dua cakupan. Yang pertama adalah persiapan yang sifatnya materi, dan yang kedua persiapan yang sifatnya adalah maknawi ya. Nah, persiapan yang bersifat maddi atau materi ini bimuktalfil aslihah, dengan berbagai macam persenjataan yang sesuai dengan zamannya, al-munasibah lil asri, yang sesuai dengan zamannya ya. Kalau zamannya itu pakai pedang, ya pakai pedang ya. Yang zamannya pakai panah ya, sesuai zaman Nabi SAW saat itu pakai panah ya panah gitu ya. Pakai apa namanya, kuda ya pakai kuda gitu ya. Kalau zamannya Abraha pakai pakai gajah ya pakai gajah gitu. Nah, sekarang kalau zamannya pakai pesawat ya pakai pesawat ya. Jangan kemudian pesawat kemudian persiapannya maksimal sampai onta atau sampai kuda ya. Jadi dimaksimalkan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh musuhnya ya. Jadi al-munasibah lil asri, sesuai dengan zamannya. Al-mutatawwirah, yang modern ya. Hasbama yujadu ladal adu. Nah, di sini poin penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai yang dimiliki oleh musuh gitu ya. Kalau musuh memiliki jet tempur ya, supersonik, nah kita juga ya orang Islam harus punya supersonik juga gitu kan. Nah, poin penting bukan semata-mata apa namanya alutsista gitu ya, tapi juga di mana peralatan perang tadi itu al-musanna'a fi dakhilil bilad al-islamiyah, merupakan produk dalam negeri gitu ya. Ya, ini jadi kalau umpamanya negara-negara Islam umpamanya ya, Indonesia alhamdulillah punya Pindad gitu ya, yang bisa memproduksi persenjataan ya. Atau negara-negara yang mayoritas muslim seperti Saudi ya, atau kemudian Mesir ya, dan negara-negara yang lain. Kalau menurut Wahbah Zuhaili, pertama kita harus punya peralatan ya, peralatan militer yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh musuhnya gitu ya. Kalau mereka punya supersonik atau punya drone gitu ya, nah kita juga harus mampu punya drone, membuat drone ya, yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Al-musanna'ah fi dakhilil bilad al-islamiyah. Jadi bukan hanya mengimpor ya. Jadi mengimpor teknologi kemudian diproduksi oleh anak bangsa sendiri. Jadi luar biasa pemikiran Syekh Wahbah ini jauh ke depan gitu ya. Jadi bukan pemikiran tradisional itu ya. Nanti kita lihat ya. Umpamanya ribatil khail ya. Jadi bukan hanya secara tekstual menyiapkan para prajurit itu mahir menunggang kuda gitu kan, itu di masanya, tapi di masa kita itu sudah bukan lagi ribatul khail ya, artinya kuda, tapi apa yang dimiliki ada tank-tank tempur gitu ya. Umpamanya kalau apa namanya yang kemarin sering kita baca, Israel nyerang saudara-saudara kita di Gaza itu dengan tank-tank yang tahan peluru itu ya. Nah, tapi kemudian dilawan dengan granat ya, yang bisa menghancurkan Syekh Yasin itu ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi umat ini, negara-negara yang mayoritas Islam itu harus memiliki persenjataan yang sebanding
ya, yang sebanding dan jumlah yang sama gitu kan, dan itu diproduksi oleh anak bangsa sendiri gitu ya. Nah, berita terakhir ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Turki sudah bisa membuat jet tempur ya, KAN itu ya, kan ya, enggak tahu bacaannya apa, tapi A-nya double itu, KAAN gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, Indonesia juga punya punya Pindad ya, dan seterusnya. Jadi itu harus dikembangkan ya. Wa'iddu lahum, itu harus dikembangkan ya. Wa tashmal aidan al-i'dad al-maknawi, persiapan maknawiyah ya, spiritual, semangat ya, waruhi ya, semangat itu ya. Min hafzil mawahib, jadi potensi-potensi itu kemudian dikumpulkan ya, dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Wa idadul jil ya, menyiapkan generasi ya, idadan harbian, dengan persiapan militer. Wallah alam, apa ini yang dimaksud dengan wajib militer ya, wallah alam ya. Kalau di negara kita ya, satu sisi kita syukuri ya, tidak ada wajib militer ya, karena wajib militer itu momok gitu ya bagi masyarakatnya. Tapi satu sisi ya, padahal wajib militer itu dibutuhkan kalau satu saat tiba-tiba ada serangan dari luar ya. Yang wajib militer itu umpamanya ada di Taiwan, itu wajib militer ya, dan negara-negara yang lain ya. Wa taslihuhu ya, bil aqidah al-islamiyah al-haqqah, dan memberikan penguatan dari sisi akidah Islamiyah ya. Jadi bukan hanya semangat fisiknya gitu ya, semangat umpamanya bagaimana cara menyerang, tapi juga bagaimana membentengi pasukan itu ataupun masyarakat itu dengan akidah Islamiyah yang benar ya. Nah, poin penting juga dalam i'dad al-maknawi ini adalah al-akhlaq ad-diniyah as-salihah. Jadi memberikan atau pasukan itu memiliki akhlak ya yang bagus itu ya, akhlak yang mulia ya. Jadi bukan kemudian karena dia militer akhirnya bertindak semena-mena ya di masyarakat, itu juga tidak benar ya. Bahwasanya kekuatan fisik ya, kemudian kegagahan itu di hadapan lawan, bukan dengan bangsanya sendiri, tidak gitu ya, tapi dengan bangsanya sendiri ya, akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lihat ya berita-berita pada saat pembebasan tahanan Israel itu luar biasa ya. Bagaimana saudara kita di Palestina ya, pasukan Hamas ya, Al-Qassam itu memperlakukan tahanan mereka dengan luar biasa, memuliakan tahanan itu gitu ya. Nah, ini apa? Karena pasukan Islam itu bukan hanya dibina secara fisiknya, tapi juga mentalnya dibina gitu ya. Akidahnya diperkuat, akhlaknya juga mereka miliki gitu ya. Jadi dua poin penting ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa'iddu lahum mastata'tum, itu ya adalah mempersiapkan sisi materi, persenjataan, melatih pasukan memiliki fisik yang tangguh di semua medan perang ya, kemudian memiliki alutsista ya, yang modern. Apa yang dimiliki oleh musuh kita punya itu ya. Nah, poin penting yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili, wa bi ghairi dzalika la nasra 'alal adu, kalau tidak memiliki dua poin di atas itu, la nasra 'alal adu, hitungan manusia ya, itu tidak akan ada kemenangan ya, kemenangan tidak akan didapat ya.
Baik, kemudian qauluhu ta'ala wa mir ribatil khaili, dan dari menambatkan kuda-kuda itu, ya. Wa in kana darul al-hasib al-yaum wa lisilahi tayran, ya, wal madafi wad dabbabat, ya, wal ghawasat al-bahriyah, wa sara dzalika wal muta'ayyin i'daduhu badalan minal khuyul li'annal muhim tahqiqul ahdaf. Nah ini ya tadi yang saya singgung, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana memahami ribatul khail, ya. Jadi kemampuan untuk menunggang kuda, ya. Mungkin pada tempat-tempat tertentu ya masih dibutuhkan, ya. Tetapi untuk menghadapi musuh, ya, sementara musuh itu menggunakan bom, ya, menggunakan tank, menggunakan pesawat tempur, menggunakan jet, ya, menggunakan bom peledak dan lain sebagainya, ya, maka ya tidak mungkin kemudian dilawan dengan keledai, dilawan dengan kuda, dilawan dengan unta, gitu ya. Ya, maka harus yang sepadan. Oleh karenanya kemudian dikatakan ini fasara zalika wal muta'ayyin. Ya, persenjataan modern itulah yang perlu disiapkan, ya, sebagai ganti daripada khuyul, ya, sebagai ganti dari kuda, sebagai ganti dari unta dan lain sebagainya, untuk apa? Mencapai tujuan, yaitu mengalahkan musuh. Ya, jadi peralatan disesuaikan oleh apa yang dimiliki oleh musuh, atau bahkan kalau bisa di atasnya, ya. Nah kemudian waqad khassallahu al-khail bidzikri, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus, ya, unta, kuda. Wa in kanat dakhila fil quwwah, sekalipun itu sebenarnya masuk dalam makna kekuatan, ya, kekuatan persenjataan, itu untuk memuliakan kuda itu, wa takriman, ya, wa tidadan bi ahamiyatnya. Jadi kalau dalam konteks sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka gantinya khail itu adalah tank, ya, jet tempur. Nah itu, ya. Jadi kalau oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan khail, bukan kemudian itu permanen maknanya, ya, bukan permanen, ya, tapi yang menjadi kalau tadi dikatakan al-muta'ayyan, gitu ya, sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, gitu ya, itu adalah gantinya khail tadi itu, gitu ya. Jadi itu gambaran pada masanya. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, ya. Dan apa yang kalian infakkan, ya, apapun fi sabilillah, di situ dikatakan min syai'in, ya, apapun, ya, seberapapun, fisabilillah yuwaffa ilaikum, ya, Allah akan ganti, ya, untuk kalian, ya. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan terzalimi, ya. Nah, pahalanya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 260, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Seperti orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, seperti halnya, ya, kamatsali habba, satu biji, satu bulir, ya, yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, yang itu menumbuhkan 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu berisi 100 biji, ya. Nah ini mungkin lebih dekat maknanya itu dengan dengan
dengan padi ya Bapak Ibu ya. 1 biji padi kemudian ditanam, kemudian tumbuh 7-10 tangkai, bahkan lebih daripada itu. Nah, 1 tangkai itu ya membuahkan 100 biji padi gitu ya. Atau ya apalah gitu ya, kalau umpamanya pisang ya tumbuhnya nggak bersamaan ya, bergantian gitu ya. Atau tanaman-tanaman yang lain seperti kalau bambu nggak ada buahnya ya. Ya monggo ya. Jadi perumpamaan yang diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 1 biji ditanam, kemudian tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai ada 100 biji, sehingga 1 biji tadi itu membuahkan 700 biji lagi ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya. Fi sabilillah ya, secara umum ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konteksnya di sini fi sabilillah secara umum. Nah, kemudian yang di atas surat Al-Anfal ya ayat 60 tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan di ujung daripada ayat 60 tadi itu, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum ya. Dan apa yang kalian infakkan ya, seberapapun di jalan Allah, infakkan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah akan ganti ya. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Artinya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 260 itu 61, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada peran yang para prajurit yang di lapangan, yang di medan tempur ya. Kemarin ada beberapa kaidah ya, ada sabat ya, ada zikrullah ya, ada sabar ya, kemudian tidak boleh berbantah-bantahan ya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah kaidah bagi para prajurit ya, bagi para petempur. Nah, kemudian bagi masyarakat ya yang tidak terlibat di medan juang, maka mereka terlibat dalam menginfakkan harta kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prajurit, kebutuhan-kebutuhan perang itu ya. Jadi dua-duanya adalah fisabilillah ya. Yang satu berjuang di medan tempur, yang satu memberikan memberikan donasi, memberikan infak ya untuk mereka, untuk keluarganya, untuk para prajuritnya, kemudian untuk pengembangan peralatan-peralatan tempur itu ya, baik yang di darat seperti tank ya atau bom, ataupun kemudian yang di udara berupa pesawat-pesawat tempur yang canggih ya. Jadi tatkala Bapak Ibu menginfakkan hartanya ya untuk mengembangkan peralatan-peralatan itu, atau kemudian perluasan lokasi dan lain sebagainya itu ya, itu semuanya adalah bagian daripada wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semakin memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum ya min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi'atullahi wa aduwakum ya, al-ayah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang singkat ya, jadi tidak sampai kepada akhir dari apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili. Wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.